Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda bismillahi musta'ina radin bihi mudabbira mu'ina alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik. Masyarul hadirin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita bab baru, yaitu bab at-tartib bainal adillah, yaitu pengurutan atau tartib dalil, pengurutan dalil. Ya. Kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang dalil yang disepakati, ya, dalil yang disepakati dalam agama Islam, yaitu ada 4. Apa kemarin? Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Berhubungan ada hadiah di depan, saya pengen kasih pertanyaan kuis. Siapa yang bisa jawab? Bisa jawab? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya gampang. Sebutkan 4 rukun qiyas. Siapa yang tahu? Dua. Sadua. Hukum asal. Kalau ada asal ada cabang. Satu yang terakhir, yang ketiga, yang keempat apa? Illa atau sebab. Ya, masyaallah. Sini. Nah, ini baru murojaah namanya. Masyaallah. Walaupun perlu pendalaman, tapi yang penting tahu itu dulu aja sudah bagus itu. Silakan. Dipilih atau mau semuanya? Nanti diabetes kalau semuanya. Pilih saja. Masyaallah. Barakallahu fiik. Baik. Karena ini materinya cukup panjang, maka kita langsung saja masuk ke dalam materi ini. Apa tadi temanya? Pengurutan dalil. Artinya apa pengurutan dalil itu? Artinya ketika seorang ingin berdalil, ingin berhujjah, dia harus juga memiliki fikih. Harus memiliki fikih. Jadi walaupun seseorang itu memiliki hafalan Al-Quran, hafal dia dalil, hafal dia Al-Quran, hafal dia hadis, tahu dia ijma, tahu dia qiyas, tapi dia tidak memiliki tartib adillah ini. Ini susah. Apalagi kalau ada dalil-dalil yang bertentangan secara zahir. Nah, ini perlunya kita memiliki fikih tertib bainal adillah ini, pengurutan dalil, supaya dapat hukumnya, supaya tahu ya hasil dari dalil tersebut. Atau bahasa mudahnya saya bilang begini. Orang dia tahu obat sakit kepala misalnya. Apa biasanya kalau sakit kepala obatnya? Paracetamol. Itu obat yang merakyat ya. Ya. Tapi dia sembarangan minum obat tersebut, tidak pakai aturan. Bisa berbahaya tidak? Bisa berbahaya. Orang kena asam urat misalnya. Dia minum obat anti nyeri 5 kali sehari. Berbahaya apa tidak? Berbahaya, overdosis. Bisa-bisa tidak berpengaruh lagi tuh obat anti nyeri dan bisa menyebabkan ginjal juga menurut para ahlinya. Sama dengan dalil begitu juga. Ada orang hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya untuk pendalilan dalam masalah ini. Tahu dia ayatnya, tapi tidak tahu apa sisi pendalilannya. Inilah perlunya kita belajar ini. Kemarin itu kita sudah menyebutkan
bahwa untuk mencapai suatu ilmu yang mendalam kita perlu memiliki 4 langkah. Masih ada yang ingat? Silakan, siapa yang bisa jawab? Ada 4 hal yang harus kita tempuh untuk mencapai suatu ilmu yang meyakinkan hati kita, yang bisa menjadi hujah antara kita nanti dengan Allah, sehingga kita tidak taklid buta kepada orang, tidak cuma sekadar membeyo ikut-ikutan. Apa itu yang 4 langkah kemarin yang kita sebutkan? Nah, bukan itu. Ada yang tahu? Bilang wallahu alam. Wallahu alam nisful ilm. Wallahu alam separuh dari ilmu. Wallahu a'lam. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu? Yang pertama dia harus memiliki terminologinya dulu, teori. Dia kuasai dalil-dalil, dia hafal Quran, dia hafal hadis. Itu namanya terminologi. Dia hafal dalil-dalilnya. Tapi apakah sudah cukup? Belum. Ada tahap kedua. Dia meneliti dengan cara pertama, penelitian langkah awalnya mendeskripsikan, menggambarkan. Misalnya kalau hadis, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Itu langkah awalnya dulu. Setelah dia menggambarkan, tahu artinya menggambarkan atau mendeskripsikan itu dalil, tidak usah dia jelaskan itu dalil, dia gambarkan secara sepintas apa yang terlintas. Dia lihat itu dalil, oh dalil ini kuat, dalil ini lemah, ini bisa dijadikan dalil, ini tidak, kayak begitu. Sama kalau kayak dia lihat mobil misalnya, tidak usah dia sebut dulu berapa harga mobil ini, apa mereknya, tidak usah. Oh mobil itu bagus, mobil itu warnanya merah. Pokoknya apa yang terlintas pertama kali itu namanya mendeskripsikan. Ini langkah kedua. Terus lebih mendalam lagi daripada itu, yaitu dia naik ke level membanding-bandingkan. Baik itu menyamakan atau membedakan. Ini dikenal dengan istilah ahli fikihnya fikih muqaran. Perbandingan fikih. Dia bandingkan antara mazhab Syafi'i dengan Hambali, antara mazhab Hambali dengan Maliki, antara Maliki dengan Hanafi. Itu namanya apa? Bandingkan. Baik itu menyamakan atau membeda-bedakan. Jadi dia tahu perkataan Imam Syafi'i tentang masalah ini. Perkataan Imam Malik perkataannya ini, perkataan Abu Hanifah ini, perkataannya Ahmad ini, dan seterusnya. Ini apa? Muqaranah, perbandingan. Sudah cukup sampai di sini? Belum. Kalau orang cuma baru sampai di sini ilmunya masih belum menghasilkan apa-apa. Inilah yang menghasilkan taklid buta biasanya. Kalau orang ilmunya baru sampai tahap sini, level ketiga ini, itulah yang menyebabkan dia apa? Fanatik terhadap mazhab. Pokoknya selain mazhab Syafi'i salah. Nah ini karena dia ilmunya baru sampai level sini. Dia baru taunya mazhab Syafi'i. Bahkan dia belum tahu level membanding-bandingkan, dan tidak tahu apa perkataan Abu Hanifah, dia tidak tahu perkataan Ahmad. Sehingga dia apa? Fanatik. Semua yang menyelisih pendapat Syafi'i salah. Seolah-olah Imam Syafi'i itu nabi, padahal Syafi'i sendiri yang mengatakan, "Man istabana lahul haq la yahilu lahu an yadahu liqauli ahad." Tidak boleh bagi seorang pun, bagi siapa yang jelas baginya kebenaran, dia tinggalkan itu kebenaran hanya gara-gara perkataan seseorang. Di riwayat yang lain beliau mengatakan, ya, in sahhal hadis wa huwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itulah mazhabku. Di riwayat yang lain beliau berkata, idza wajadtum qawli yukhalif qawlan nabi fadrib qawli darbatal haid. Kalau kalian dapatkan perkataanku bertentangan dengan hadis Nabi, lemparkan perkataanku ke dinding. Artinya jangan ambil perkataanku. Nah, Imam Syafi'i sendiri melarang mentaklid buta, dan seluruh imam, bahkan Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Ajaban liqaumin ariful isnad, sungguh menakjubkan perkaranya suatu kaum, ngerti mereka perkara sanad, akan tetapi mereka masih taklid buta sama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lebih menakjubkan lagi perkataan Ibnu Abbas, seorang sahabat, ketika ada para tabi'in ya yang menyelisihi pendapat beliau, padahal beliau membawakan hadis Nabi, tapi diselisih dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar, tapi beliau tetap tidak ridho. Apa beliau bilang? Ya, hampir saja Allah menurunkan batu dari langit. Aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang Nabi bersabda, kalian bilang Umar dan Abu Bakar bilang begini. Artinya Ibnu Abbas memberi pelajaran kepada kita di sini, tidak boleh menyelisih perkataan Nabi dengan siapapun, termasuk Abu Bakar dan Umar. Ini sisi pendalilannya. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik bilang apa? Ya, kullu qaulin yuqbalu wa yurad. Setiap pendapat itu boleh diterima dan boleh ditolak.
illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, dan beliau menunjuk ke kuburan Nabi. Jadi semua pendapat bisa benar bisa salah. Karena berbicara dengan pendapat bisa benar bisa salah. Tapi Nabi itu berbicara dengan wahyu. Wa may yantiqu anil hawa illa in huwa illa wahyu yuha, dan tidak mungkin salah. Begitu juga Imam Abu Hanifah, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka rijal, laki-laki atau ahli ijtihad, kami juga ahli ijtihad. Maka tidak halal bagi seorang pun mengambil pendapat kami kecuali tahu dari mana dalilnya kami mengambilnya. Nah, jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Tidak boleh taklid buta, tidak boleh ikut-ikutan kepada siapapun. Kalau jelas bahwa pendapat itu menyelisih hadis Nabi. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu alat, kita orang awam, kita nggak tahu mencari dalil itu bagaimana, memahami dalil itu seperti apa. Jangankan memahami dalil, bahasa Arab saja nggak tahu. Jangankan bahasa Arab, baca Al-Quran saja nggak lancar. Ya sudah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu sudah kita laksanakan kewajiban kita bertanya kepada yang tahu. Kita cari alim yang kita percaya ilmunya, baru kita dengar fatwanya sudah. Tapi kalau ada suatu ketika misalnya kita mengamalkan ini pendapat alim yang kita tanya ini pendapatnya, lalu tiba-tiba ada orang lain mengatakan pendapat alim itu keliru, dalilnya ini, ulama ini yang membantahnya, apakah kita tetap taklid buta? Jawabannya tidak. Kalau sudah jelas itu kesalahannya, haram hukumnya taklid buta. Itu masuk pada bab penghalalan terhadap apa yang Allah haramkan dan pengharaman terhadap apa yang Allah halalkan, dan itu masuk dalam bab tauhid. Baik, jadi ada baru tiga. Tadi pertama apa? Teori dulu. Dia kuasai teori, dan itu 20% dalam ilmu itu teori. Antum harus kuasai dulu teorinya. Nggak bisa antum duduk belajar di sini tapi nggak ngerti teori, susah. Untuk mencerna, menganalisa susah. Setelah kuasai teori apa lagi? Meneliti, mendeskripsikan, menggambarkan itu teori secara ringkas. Nggak usah dulu panjang lebar. Yang ketiga apa? Levelnya naik, sudah dia tahapnya membanding-bandingkan, ya menyamakan, membeda-bedakan. Itulah pembandingan mazhab namanya, perbandingan pemikiran, perbandingan pemahaman. Terakhir sisa level yang keempat, yaitu analytical thinking, yaitu menganalisa mana di antara pendapat ini yang paling kuat. Nah ini dia, ini level yang keempat yang disinilah melahirkan para penuntut ilmu. Kalau antum coba tahu, ustadz ini bilang begini, itu baru level ketiga antum tahu, atau level kedua. Tapi kalau ustadz ini bilang begini dalilnya, tapi saya lihat pendapat ustadz ini kuat. Kenapa? Karena memang dalilnya kuat dan pendapat yang lain lemah karena memang begini. Nah itu sudah masuk level keempat. Tapi kalau baru tahu, ustadz ini pokoknya bilang begini dia. Kenapa ustadz itu bilang begitu? Ya nggak tahu juga, pokoknya dia bilang begitu. Itu belum bisa dipegang itu. Tapi kalau dia tahu alasannya, dia pegang itu pendapat, lalu dia bantah pendapat yang menyelisihinya dengan dalil, nah itu baru namanya apa? Ilmu. Nah ini dia 4 level. Ini namanya tertibul adillah. Ini bukan tertib adillah. Ini namanya apa? Tingkatan-tingkatan dalam mendapatkan ilmu. Jadi untuk mendapatkan suatu ilmu yang mendalam, yang bisa kita pegang, menjadi hujah antara kita dengan Allah, kita harus lewati 4 level ini. Kemudian di sini ada namanya ya dalil-dalil yang kita pelajari kemarin itu kan ada 4 yang disepakati. Ada Al-Quran, ada apa lagi? Ada Sunnah, ada apa lagi? Ada Qiyas, ada Ijma'. Nah, kita sudah bahas kemarin itu panjang lebar. Nah, dalam masalah dalil ini kadang kita dapatkan bahwa dalil tersebut ya tidak ada masalah, artinya semuanya itu sejalan. Misalnya tentang bolehnya jual beli misalnya, Al-Quran membolehkan, hadis membolehkan, ijma membolehkan, qiyas membolehkan. Ada masalah apa tidak? Tidak ada. Berarti kalau begitu tidak ada masalah. Ya kan? Seperti juga kalau salah satu dari dalil itu membolehkan, dalil yang lain diam misalnya, Al-Quran saja yang membolehkan, maka sudah mencukupi selama tidak ada pertentangan antara dalil. Nah yang jadi masalah kapan? Di level yang ketiga, idza ta'aradat adillah.
apabila dalil-dalilnya bertentangan. Ini dia yang perlu kita kaji. Kalau seandainya Al-Quran bertentangan sesama Al-Quran, atau hadis dengan hadis, atau Al-Quran dengan hadis, apa yang mesti kita lakukan? Kita ambil Al-Quran atau kita tinggalkan hadis? Dan itu tidak mungkin. Al-Quran dan hadis sebetulnya tidak mungkin bertentangan. Makanya perlu kita apa? Mengkajinya, mentadaburinya. Maka ada 4 langkah juga yang ditempuh oleh ulama kalau mendapati dalil itu bertentangan satu sama lainnya. Siapa yang tahu 4 langkah tersebut? Kalau bertentangan Al-Quran dengan Al-Quran, atau hadis dengan hadis, atau Al-Quran dengan hadis, maka ada 4 langkah yang bisa kita tempuh. Ada yang tahu? Ini namanya tartibul adillah. Kita tahu memakai dalil ini, mengurutkannya bagaimana supaya kita bisa keluar dengan hasil. Ada yang tahu 4 langkah ini? Yang pertama adalah al-jam'u mahma amkan, yaitu menggabungkan dalil jika memungkinkan, sedapat mungkin. Ya, menggabungkan dalil sedapat mungkin. Karena dalil itu kalau bisa digabungkan, ya ambil semuanya. Kenapa? I'malu dalilain aula min ihmali ahadihima, kata Imam Asy-Syaukani. Ya, mengambil kedua dalil itu lebih afdol daripada membuang salah satunya. Nah, tapi masalahnya kalau tidak bisa digabung, memang betul-betul kontradiksi. Satu melarang, satu membolehkan, umpamanya, dan tidak bisa digabung. Bagaimana langkah kedua? Langkah kedua yaitu an-nasikh wal mansukh, yaitu dilihat mana yang penghapus dan mana yang dihapus. Artinya lihat tanggalnya atau waktunya, mana hadisnya yang duluan. Misalnya hadis ini diriwayatkan perawi yang duluan masuk Islam. Kalau hadis yang melarang misalnya, itu hadis yang membolehkan. Hadis yang melarang misalnya diriwayatkan oleh perawi yang belakangan masuk Islamnya. Berarti kalau begitu, yang mana dipakai? Yang mana yang didahulukan? Yang belakangan toh? Karena itu yang paling terakhir. Saya kasih contoh ringan. Itu kemarin kita kan sudah lewat itu nasikh dan mansukh. Kalau misalnya mudir di sini mengatakan besok ujian, sekarang dia katakan begitu. Tiba-tiba besok pagi habis sholat subuh dia bilang lagi, karena ada tamu yang mau datang, tidak jadi kita ujian. Yang mana yang dipakai jadinya? Yang sekarang apa yang besok pagi? Nah, itu namanya apa? Nasikh dan mansukh. Paham apa tidak? Jelas ya? Nah, begitu juga dalil. Dalil kadang bisa begitu. Itu kita kasih contoh kemarin di nasikh dan mansukh, hadis menyentuh apa? Kemaluan. Ya, hadis Talq bin Ali dan hadis Busrah. Hadis Talq bin Ali mengatakan innama huwa bid'atun mink. Kemaluan kita itu adalah seperti daging yang lain, bagian dari tubuh kita seperti tangan, kepala, dan yang lainnya. Ya kan? Tidak ada bedanya. Menyentuh kepala batal wudu, menyentuh tangan batal wudu, menyentuh kaki, ya sama. Kemaluan juga sama. Itu hadisnya. Innama huwa bid'atun minka. Sama dengan bagian tubuh yang lain. Tapi hadis Busrah mengatakan mengharuskan apa? Mengharuskan wudu, batal wudunya. Nah, bagaimana caranya mengkompromikan? Satu mengatakan batal, satu mengatakan tidak batal. Ya, kalau kita tidak memungkinkan jamak, ya nasikh dan mansukh. Tapi sebetulnya masih mungkin digabungkan. Bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Caranya gampang. Caranya gampang. Siapa yang tahu cara menggabungkannya? Saya kasih ini semua ini. 4. Siapa yang bisa menggabungkan dua hadis ini? Kalau bisa menggabungkan berarti betul, cerdas betul. Karena belum dikasih tahu toh? Nah, silakan. Bagaimana? Satu mengatakan batal wudunya. Ya kan, disuruh berwudu kalau sudah menyentuh kemaluan. Tapi yang satu mengatakan innama huwa bid'atun mink. Ya, dia cuma bagian dari anggota tubuhmu yang lain, sama dengan kepala, tangan dan yang lainnya. Tidak batal wudumu. Gimana cara mengkompromikannya? Tanpa membuang salah satu dalilnya, dipakai dua-duanya di dalil, bisa enggak? Tidak bisa. Mengerti enggak soalnya? Ya, coba. Hah? Tidak usah disentuh. Berarti kalau tidak disentuh, tidak ada masalah kalau begitu. Kita ini ada masalah kalau umpamanya dia sentuh kemaluannya dan dia mau ambil dua dalil ini kedua-duanya, yang mengatakan batal dengan mengatakan tidak batal. Bagaimana cara mengarahkan ini dalil? Kenapa?
Iya, bukan gitu misalnya. Ada yang agak besar-besar sedikit. Kalau anak-anak kecil susah mereka memahami. Pertanyaannya belum tentu saja paham mereka tuh. Coba coba ini. Hah? Enggak ada. Hah? Tidak batal? Bagaimana itu maksudnya? Kalau hadis yang mengatakan disuruh berwudu itu bukan menandakan wajib gitu maksudnya. Tidak batal dia. Begitu. Tapi hadis yang mengatakan inama huwa bid'atun minka atau hadis yang mengatakan itu bagian dari tubuhmu itu menunjukkan apa itu? Disunahkan berwudu. Disunahkan. Atau terbalik? Sini. Hampir betul jawabannya sebetulnya. Sini. Sisa diperbaiki, diperbaiki bahasanya sedikit. Hampir betul jawabannya. Sini. Kan hadis Busra mengatakan man massa zakarahu fal yatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ini menunjukkan wajib apa tidak wajib? Maka hendaklah berwudu, perintah. Pasal perintah wajib. Wajib. Antum bilang barusan tadi apa? Batal tapi sebaiknya berwudu. Batal sebaiknya? Tidak batal. Tidak batal. Iya. Tapi sebaiknya berwudu. Arti menunjukkan ini tidak batal. Perintah berwudu itu menunjukkan sunnah. Baik. Ahsanta. Terus ketika Nabi mengatakan la innama huwa bid'atun minka, Haris Ali bin Talq bin Ali. Dia bagian dari tubuhmu. Itu menunjukkan apa? Hah? Apa? Menunjukkan hukum asal, dia tidak batal. Yang tadi menunjukkan apa? Anjuran untuk berwudu. Jadi kalau begitu dipakai tidak dalil dua-duanya? Dipakai. Ahsanta. Mau semuanya toh? Tadi saya bilang toh? Ambil semuanya. Tidak ada masalah. Ambil. Terserah mau bagi temannya, mau makan sendiri, terserah. Ambil. Oh iya. Nah, ambil semua. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Betul. Nah, sekarang kita sudah tahu tartibul adillah. Jadi pertama al-jam'u dulu ma'amkan. Sedapat mungkin dikombinasi dulu. Kalau tidak bisa dikombinasi baru nasih dan mansuh. Kalau tidak bisa lagi baru ditarjih. Nah, ditarjih ini yang kita mau agak bahas sedikit. Tapi waktu kita mau habis. Pertemuan ke depan insya Allah. Pertemuan depan kita akan membahas ini lebih rinci. Ya, bagaimana zahir dengan muawwal kalau bertentangan, yang mana yang dirojihkan. Mantuk dengan mafhum bertentangan, yang mana yang dirojihkan. Begitu juga misalnya musbit dengan nafi kalau bertentangan, yang mana dirojihkan. Atau al-am mahfuz dengan am ghairu mahfuz, umum yang dijaga dan umum yang tidak dijaga nasnya, itu yang mana didahulukan atau dirojihkan. Nah, ini nanti pembahasannya pekan depan insyaallah. Sekarang kalau ada pertanyaan, sekarang waktu 5 menit lagi kira-kira. Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktu hadiahnya sudah habis. Jadi pembahasan kita ke depan 2 pekan lagi apa? Insyaallah. Hah? Tarjih antara adillah yang merojihkan antara dalil-dalil yang bertentangan. Nah, ini pembahasan serius ini, pembahasan yang sangat penting terutama bagi penuntut ilmu. Soalnya nanti antum menghafal dalil, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, tapi datang orang dengan dalil yang bertentangan dengan dalil yang antum hafal. Nah, antum perlu fikih ini, antum perlu ini ilmu. Supaya apa? Supaya antum bisa mengarahkan masing-masing dalil itu sesuai dengan penjelasannya. Sehingga antum tidak perlu ragu-ragu dengan dalil yang antum pegang. Nah, ini perlu ilmu ini bagi penuntut ilmu syar'i. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan ya cukup antum tanya ustaz saja, ustaz apa hukumnya ini? Boleh, oh ya saya kerjakan kalau begitu. Nah, kalau itu cukup, tidak perlu antum belajar ini. Tapi antum kan calon-calon penuntut ilmu insyaallah. Dan diantaranya ada yang sudah penuntut ilmu, maka perlu mempelajari ini ilmu usul fikih ini. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya kan puasa. Ya. Dikonsumsi dulu itu air atau apa dulu. Dan misalnya kalau kita sedang perjalanan atau tidak ada makanan apapun baru kita puasa. Itu bagaimana caranya kita
Ya, bagus pertanyaannya. Pertama dulu, mana yang lebih dahulukan? Korma atau air? Korma, itu jelas hadisnya. Tertib ya, urutan dalam hadis itu jelas. Kalau ada korma, korma dulu, baru air. Tapi kalau tidak ada korma, baru air. Dan tidak bisa dikiaskan korma dengan yang manis. Banyak orang keliru dalam memahami hadis ini. Makanya mereka selalu mengatakan berbuka dengan yang manis. Sehingga mereka berbuka dulu dengan kue, baru meninggalkan air. Padahal tidak ada korma. Padahal mestinya apa dulu? Air dulu. Kalau kita berbicara sunnahnya. Maka korma dulu, baru air. Kalau tidak ada korma, maka air dulu. Baru setelah itu berbuka dengan yang lain. Sebetulnya ada hikmah kenapa korma dulu sebelum air. Ya, kalau ditanya ahli kesehatan, mereka akan tahu fungsi lambung kita ketika menerima korma pertama kali itu bagaimana. Itu pembahasannya para ahli kesehatan. Tapi paling tidak karena Nabi yang mengatakannya, sudah kita terima saja. Mau kita tahu hikmahnya, kayak mau kita tidak tahu hikmahnya, karena ini ta'abudiyah, ini peribadatan, kita terima saja ya apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Dan pasti ada hikmahnya ya, karena Nabi itu menyampaikan dari Allah. Baik. Terus pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan orang yang tidak mendapatkan apa-apa ketika dia berbuka. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dia santap untuk berbuka. Apa yang mesti dia lakukan? Melanjutkan puasanya? Tidak ada memang sama sekali. Dia di hutan misalnya, makan daun juga tidak mungkin, karena bukan kambing makan daun. Tak. Apa yang harus dia lakukan? Bertahan saja begitu? Niat batalkan. Itu jawabannya. Karena tidak ada memang yang mau dimakan. Mau makan juga tidak ada gunanya. Karena tidak ada memang yang mau dimakan. Tapi bagaimana caranya agar tidak terkena larangan hadis wisol, yaitu menyambung puasa seperti yang ditanyakan tadi, yaitu dia meniatkan untuk membatalkan. Kalau dia sudah meniatkan membatalkan, batal puasanya. Paham? Dia niatkan untuk membatalkan. Antum tahu niatkan untuk membatalkan? Sudah, antum niatkan untuk membatalkan, itu termasuk pembatal puasa. Walaupun tidak ditemukan apa makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau ada makanan yang bisa dimakan, ya kan? Tidak perlu, sudah makan saja. Sama itu ketika dalam kaidah darurat, ad-darurah tubihu al-mahzurat. Darurat itu menyebabkan bolehnya yang diharamkan. Seperti bangkai misalnya. Bangkai itu boleh dimakan kapan? Kalau dalam kondisi darurat. Apa definisi darurat? Kalau seandainya ketika kita tidak memakan ini bangkai, maka kita akan terkena bahaya, misalnya mati. Dan tidak ada penggantinya. Ini definisinya. Kalau ada penggantinya, bukan darurat namanya. Contoh, antum berhadapan dengan dua pilihan, makan bangkai atau tidak mati. Lapar sekali, yang di hadapan antum cuma bangkai. Itu darurat apa tidak? Darurat. Boleh antum makan bangkai? Boleh. Tapi tiba-tiba ada teman antum ketok pintu, masuk dia bawa gorengan. Berubah jadi darurat atau tidak? Masih darurat? Sudah tidak darurat lagi. Karena ada pengganti. Ini definisi darurat. Selama ada pengganti, maka itu tidak dikatakan apa? Darurat. Dan banyak hari ini subhanallah orang bergampangan dengan kata-kata darurat. Kenapa kamu masih tidak resign, masih bekerja di bank riba? Darurat Ustaz. Padahal kalau dia berusaha mencari pekerjaan lain, bisa apa tidak? Bisa. Mungkin pada saat itu juga dia tidak bisa. Mungkin dia dulu bekerja menjelang mendapat pekerjaan baru. Tapi dia berusaha untuk mencari pekerjaan baru. Jangan juga beralasan dengan darurat tapi tidak berusaha cari pekerjaan yang baru. Padahal masih ada penggantinya. Dan itu dikhawatirkan. Dia itu tidak dalam keadaan darurat. Dan ada kaidah lain pendukungnya atau cabang dari kaidah ini, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Bahwa darurat itu sesuai dengan kadar kebutuhan, tidak boleh berlebihan. Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Ya, kalau sudah keluar dari kebutuhannya, maka dia tidak dikatakan lagi darurat. Misalnya nih, antum di hadapan antum ada bangkai kambing, ya, bangkai babi misalnya. Ya kan? Baru? Ya, double haram, sudah bangkai babi lagi.
Ya kan, double haramnya. Nah, antum makannya cuma sekedar untuk menegakkan badan bertahan hidup. Jangan pula antum bikin coto babi, dendeng babi, terus babi bakar. Kamu antum bakar berlezat-lezat di situ. Itu bukan darurat lagi namanya, itu keluar dari hajat. Itu sekedar untuk menegakkan badan. Maka al-darurat tuqaddar biqadariha. Itu hati-hati dalam menerapkan kaidah, harus bertanya kepada ahlinya. Jangan kita selalu membela diri pembenaran, memakai kaidah-kaidah yang kita sendiri tidak paham maksud dari kaidah tersebut. Ya, itu tadi yang saya maksud, bahwa orang yang tidak menemukan perbuka, dia niatkan saja untuk membatalkan puasanya, maka batal puasanya dan tidak terkena dari larangan wisol. Baik. Masih ada? Ya, silakan. Ya, tersinggung antum tadi, Pak? Hah? Apanya? Apa itu? Sisi ribanya kah jadi bang? Sisi ribanya, masya Allah, bagus pertanyaannya. Bukan Ji mau membantah toh? Bukan Ji. Kalau membantah ada apa-apa, anda laden ya antum. Sisi ribanya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La'anallah, Allah melaknat. Siapa yang dilaknat? Akilar riba, orang yang memakan riba. Wa mukilahu, yang diberi makan dengan riba. Wa katibahu, dan penulis atau juru tulis riba. Wa syahidaihi, dan dua saksi riba. Wa qala hum sawa, dan Nabi mengatakan mereka sama dalam hal dosa. Rawahu Muslim. Jadi itu sisi ribanya. Jadi semua yang berkontribusi dalam bank riba, baik yang diberi makan riba yaitu banknya, atau orang yang menyimpan uang di banknya, atau orang yang menulisnya, atau orang yang menjadi saksinya, hum sawa, sama-sama dilaknat. Paham? Itu hadis nasnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ulama lebih luas lagi mereka menafsirkan hadis ini, bahwa termasuk satpamnya, termasuk tukang pembersih toiletnya, termasuk tukang sapunya kena. Kenapa? Karena tanpa ada tukang bersih toilet itu tidak ada bank riba itu. Coba, akankah ada bank kalau bau kamar mandi itu bang? Misalnya tidak ada yang bersihkan toilet, kotor toiletnya, bau kotoran di mana-mana. Bisakah ada itu bang? Jawabannya tidak. Satpam, kalau tidak ada satpam di sana, akankah ada bank? Tidak ada. Orang akan takut menyimpan uang di sana, atau orang takut bertransaksi di sana. Jadi semua yang terlibat, yang ta'awun 'alal itsmi wal udwan di sana, itu keciprat dosanya. Tentu mereka berbeda-beda tingkat sisi besar kecil dosanya, tapi semua sama dalam hal dosa, karena Nabi mengumumkan laknat pada 4 golongan tersebut. Baik. Ya, silakan. Tukang parkir termasuk juga. Itu yang pendapat mengatakan keumuman. Yang aneh serius, karena begini. Pertama dalil umum. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tukang parkir termasuk tolong menolong dalam masalah riba atau tidak? Termasuk, dia yang mengatur kendaraan orang sehingga menjadi teratur itu ya perbankan, walaupun fungsinya di situ tidak terlalu besar. Tapi selama dia ada ikut andil, ya, dan dia dapat keuntungan dari situ, maka dia termasuk tolong menolong dalam hal tersebut. Terus mungkin kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang menyimpan uangnya di bank? Seperti orang yang menyimpan di rekening. Pasti banyak di sini uangnya yang di rekening, tak? Dapat juga nggak dosa riba? Dapat atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa tukang parkir yang coba seberapa aja mereka dapat, mereka kena dosa riba, sedangkan orang yang jelas-jelas membantu siklus riba karena otomatis dari rekening tersebut diambil biaya sekian persen untuk kegiatan bank tersebut yang dinamakan bunga. Kenapa mereka tidak dikategorikan apa kena bank riba? Ulama menjelaskan,
Kalau dalam kondisi darurat dan dibutuhkan, semisal PNS yang harus menerima gaji lewat rekening bank ribawi, atau semacam orang yang memiliki uang banyak yang apabila dia simpan uangnya di rumah bisa kemungkinan dicuri atau kebakaran dan hilang semua uangnya, maka jasa bank di sini diperlukan. Maka berlaku kaidah ad-darurah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Bahkan ada kaidah yang lain mengatakan la makruha ma'al hajah atau al-karaha tazulu bil hajah. Perkara makruh yang asalnya makruh saja bisa menjadi mubah kalau ada keperluan. Contoh banyaknya bergerak dalam sholat itu makruh. Tapi ketika ada hajat maka jadi tidak makruh. Contoh Nabi menggendong putri dari Zainab. Zainab ini kan putrinya Nabi. Berarti kalau begitu putrinya Zainab apanya Nabi? Cucunya Umamah bintu Zainab. Beliau menggendong Umamah ketika beliau sholat dan menaruhnya ketika beliau ruku dan sujud, dan menggendongnya lagi ketika beliau berdiri. Begitu beliau lakukan setiap sholat sampai beliau selesai. Dan ini bergeraknya lebih dari 3 kali. Banyak pergerakan jadi situ. Tapi la makruha mal hajah. Tidak ada masalah kalau memang diperlukan. Semisal orang lupa matikan HP, bunyi deringnya mengganggu satu masjid. Apa yang dia lakukan? Dia buka, mungkin ada kode HP-nya, mungkin bergerak tangannya berapa kali di situ, dia matikan, tidak ada masalah. Itu hajah. Seperti juga ada orang lagi sholat digigit sama nyamuk, dibilang Ustaz tidak boleh bergerak dalam sholat. Akhirnya dia tahan gigitan nyamuknya sampai selesai. Apa yang terjadi? Tidak khusus sholatnya sudah pasti, karena dia berpikir kapan ini Ustaz selesai sholatnya, karena dia mau menggaruk ini gigitan nyamuknya. Itu orang tidak punya fikih. Kalau dia memiliki fikih, la makruha ma'al hajah, dia akan menggaruk biar 5 kali 10 kali sampai hilang apa? Gatalnya. Sampai hilang gatalnya. Begitu juga haram. Haram begitu, la haram ma'ad darurah. Tidak ada yang namanya haram kalau dalam kondisi darurat. Bahkan orang melakukan kekafiran dalam kondisi darurat itu tidak dihukumi kafir. Contoh siapa? Contoh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, bapak mamanya itu dibunuh karena mereka budak. Adapun ibunya ditusuk kemaluannya sampai tembus di mulutnya. Wanita syahidah pertama di dalam Islam. Adapun bapaknya diseret dengan kuda sampai mati. Adapun beliau disetrika punggungnya sampai kelihatan tulangnya. Dan beliau hampir saja dibunuh, tapi sebelumnya diberi tawaran. Kalau kamu mau mencela Muhammad dan mencela Islam serta memuji berhala kami, kamu akan selamat. Akhirnya beliau lakukan itu. Beliau cela Nabi Muhammad, beliau caci maki Islam, dan beliau memuji berhala-berhala orang kafir Quraisy tersebut. Dan setelah itu beliau ketakutan bertemu dengan Nabi Muhammad sampai turun ayat menanyakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya masih tenang dalam beriman. Padahal beliau mengucapkan kalimat kufur, mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki Islam dan memuji berhala, tapi dalam keadaan apa? Darurat. Nah, ini darurat, apalagi cuma sekedar riba. Mana lebih besar dosanya, berhala ini atau kekufuran daripada riba? Besar mana dosanya? Kekufuran lah. Kalau orang masih makan riba masih muslim dia, tidak keluar dari Islam. Sedangkan kekufuran, mencaci maki Islam, memperolok-olok Islam, itu bisa keluar dari Islam atau tidak? Bisa. Nah, dalam keadaan darurat saja kekufuran itu diperbolehkan. Kekufuran yang mengeluarkan orang dari Islam dalam keadaan darurat diperbolehkan, apalagi kalau cuma riba yang dosanya di bawah dosa kekufuran. Dia dosa besar, tapi dia tidak sampai mengeluarkan orang dari Islam. Saya kira cukup. Azan nih orang. Bagaimana nih? Azan dulu. Azan nih dulu. Baru kita jawab pertanyaan terakhir ini.
Ya, Fadal. Pertama, menggunakan bank syariah untuk donasi. Masalahnya di mana? Saya kira tidak ada masalah. Bank syariah maupun bank konvensional dalam hal ini seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Kalau ada keperluan yang mengharuskan kita menggunakan bank tersebut dan tidak ada pengganti, maka itu yang kita gunakan. Tapi kalau ada pengganti, maka cari yang tidak ada ribanya sama sekali. Itu yang sudah kita jelaskan tadi. Adapun berkaitan dengan bid'ah tentang zikir atau doa atau membaca Al-Quran pada waktu tertentu, kita sudah jelaskan berkali-kali itu. Sesuatu itu bisa berubah menjadi bid'ah idhofiyah namanya. Bid'ah idhofiyah itu artinya bid'ah yang disandarkan kepada Islam. Artinya hukum asalnya itu ibadah, tapi karena waktunya atau tempatnya atau tata caranya dikhususkan padahal Islam mengumumkan, berubah dia jadi bid'ah. Contoh, apa bagus contohnya? Banyak sekali kalau bilang contoh. Seperti misalnya zikir ibadah apa bukan? Ibadah. Tidak ada yang mengingkari zikir itu ibadah. Tapi ketika kita mengkhususkan sesuatu yang diumumkan oleh syariat, seperti misalnya melakukannya secara berjamaah setiap selesai sholat, dipandu oleh imam misalnya dan diikuti oleh makmum setiap selesai sholat, maka kita perlu tanya, ada enggak dalilnya? Ternyata dalilnya menunjukkan Nabi dan sahabat di sekian ribuan sholatnya Nabi selalu zikirnya itu sendiri-sendiri. Ketika kita melakukannya berjamaah, maka zikirnya disyariatkan tapi berjamaahnya
bermasalah. Inilah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud dan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika beliau menjadi gubernur di negeri Syam. Ketika ada sekelompok kaum yang melakukan zikir jamaah dan dipandu oleh ketua kelompok tersebut di halakoh-halakoh masjid. Sabbih mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah. Itu kan bagus, itu orang disuruh berzikir, hitung 100 kali, baca Allahu Akbar 100 kali, kan zikir, tidak ada aja masalah zikir. Tapi Muawiyah, waktu itu beliau seorang gubernur ya, waktu itu Nabi sudah meninggal, tapi baru-baru meninggal. Tapi ini aneh dia lihat, karena di zaman Nabi itu tidak ada. Di waktu Nabi masih hidup, tidak pernah diajarkan begitu kepada para sahabat, melakukan zikir-zikir yang dipandu seperti itu, tidak ada. Tapi beliau tidak mau langsung mengingkari. Ini di antara adabnya Muawiyah. Kenapa? Karena Muawiyah walaupun beliau itu seorang sahabat, beliau seorang penulis wahyu Nabi juga, beliau penulis wahyu, tapi ada yang lebih alim daripada beliau. Yaitu siapa? Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsirnya, ulama seniornya kalangan sahabat. Akhirnya Muawiyah tidak langsung mengingkari, padahal beliau statusnya waktu itu gubernur, pemerintah. Bisa saja beliau langsung mengingkari, tapi kan ini masalah ilmiah. Bisa jadi beliau keliru, bisa jadi mereka yang benar. Sehingga beliau cari sahabat yang paling alim, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan dilaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud ini kejadiannya. Lalu pergilah beliau, ya, Muawiyah dan Abdullah bin Mas'ud ke masjid tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud mengingkarinya. Beliau mengingkarinya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Alangkah cepatnya kalian tergelincir, wahai umat Muhammad. Ini Nabi kalian masih basah ya tempatnya, artinya baru meninggal. Secepat itukah kalian meninggalkan sunnahnya? Terus dijawab oleh pemimpin kelompoknya itu, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami hanya menginginkan kebaikan. Dan setiap orang yang melakukan bid'ah pasti menginginkan kebaikan. Lalu apa jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridil khair. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, la yajidu, tidak mendapatkannya. Mestinya yang kalian hitung itu adalah dosa-dosa kalian. Makanya di sini adalah kata-kata beliau yang populer di situ. Ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikuti sajalah apa yang dituntun oleh Nabi dan jangan kalian membuat-buat perkara yang baru karena sesungguhnya kalian sudah dicukupi. Dan kata Abdullah bin Abbas, tadi Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Abbas, dan ternyata yang banyak memberontak kepada Ali di Nahrawan, yaitu dari kelompok Khawarij, itu mereka tadi yang melakukan zikir-zikir bid'ah tadi itu. Ternyata begitu caranya syaitan, digelincirkan manusia dari dulu bid'ah kecil sampai pada bid'ah besar, yaitu penghalalan darah. Itulah kelompok-kelompok Khawarij bermulai dari bid'ah kecil itu. Di situ pintu masuknya syaitan. Jadi jangan remehkan. Maka kesimpulannya bahwa ya ibadah itu dikatakan bid'ah kalau dia kita membuat aturan tersendiri dalamnya. Yang khusus kita buat umum, yang umum kita jadikan khusus. Maka kalau kita memutlakkan misalnya sesuatu yang mutlak, itu bagus. Misalnya kita mengkhususkan waktu murojaah setelah maghrib. Setiap maghrib kita membaca Al-Quran. Apakah itu bid'ah? Tidak. Padahal kan ini mengkhususkan setiap sholat maghrib. Iya, mengkhususkan, tapi di situ kan antum tidak meyakini keutamaan membaca Al-Quran setelah maghrib, kecuali kalau antum membuat hadis palsu sendiri. Barang siapa yang membaca sesudah Al-Quran sesudah sholat maghrib, maka dia mendapatkan pahala sekian. Itu baru bid'ah antum itu. Tapi kalau antum punya waktunya setelah maghrib, antum ingin murojaahnya setelah maghrib, mungkin setelah isya antum sibuk, mungkin menjelang tidur antum tidak ada tenaga, ngantuk, ya silahkan, tidak ada masalah. Yang jadi masalah kapan? Kalau antum mengkhususkan waktu lalu membuat keyakinan di situ, ada kekhususannya. Padahal syariat tidak datang dengan kekhususan tersebut. Jatuhnya itu bid'ah. Bisa dipahami? Bisa ya? Wallahu ta'ala alam. Ya, cukup dulu. Nanti kita lanjutkan pengajian ini di pertemuan yang lain insyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.